Halo, selamat datang lagi di Garasi Otomotif, tempat ngumpulnya anak-anak otomotif dan modifikasi. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita bakal ngebahas satu komponen pada kelistrikan kendaraan bermotor yang cukup penting sebenarnya. Cuma jarang orang tuh jarang ngeh dan jarang apa ya? Jarang paham apa sih sebenarnya fungsinya dari komponen itu. Bentuknya tuh kecil tapi punya manfaat yang gede banget untuk sistem kelistrikan di kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 3. Sebenarnya bukan cuma di kendaraan bermotor sih, di kelistrikan rumah, kelistrikan gedung juga berfungsi, cuma kan nanti ada peruntukannya tersendiri gitu. Nah, apa itu apa? Bendanya itu apa? Ini dia bendanya. Cus. Nah, ini dia. Ini dia namanya itu relay. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu apa itu relay yang dulu sekolahnya itu otomotif. Mungkin udah nggak asing ya dengan barang ini. Cuma yang teman-teman yang belum tahu, coba kita lihat apa sih pengertian relay di dalam Google. Coba kita tuliskan apa itu relay. Nah, di sini dituliskan itu relay adalah suatu piranti yang menggunakan elektromagnetik untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar gitu. Jadi sederhananya itu ini tuh saklar yang dioperasikan berdasarkan elektromagnetik. Nah, nah sebenarnya apa sih relay itu? Kita nanti bakal ngejelasin apa itu relay dan buat apa sih yang namanya relay itu emang penting itu di sebuah sistem kelistrikan sepeda motor. Tentu sangat penting. Nanti kita bakal sharing, gua bakal ngebahas sebenarnya buat apa sih relay ini, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara ngeceknya. Ntar kita bakal bahas langsung ya. Nah, sekarang mungkin kita langsung bahas aja ya. Kita masuk ke gambar ini. Oke. Nah, oke, di sini sudah ada alat-alat buat kita melakukan pengecekan relay. Kali ini kita bakal ngebahas relay yang 4 kaki ya. Sini alat-alatnya itu sendiri, satu itu harus ada multimeter, yang kedua harus ada sumber tegangan yaitu aki, yang ketiga itu kabel jumper, yang keempat lampu tespen. Tapi sebelum kita bahas nih bagaimana cara memeriksa kerusakan pada si relay ini, tentunya kita harus tahu atau paham dulu ya bagaimana sih cara kerja dari komponen relay itu sendiri gitu. Sebenarnya cara kerjanya cukup sederhana ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Di Google itu dituliskan relay itu adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar gitu. Jadi bahasa sederhananya tuh ini tuh saklar yang dioperasikan secara elektromagnet gitu. Nah, apa di sini gua udah buatin gambar ya rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya sama kayak di gambar di relaynya yang atasnya tuh. Ini yang buat 4 kaki. Pertama kita bahas yang posisi off dulu. Nah, di posisi off di sini kan karena 4 kaki artinya dia punya 4 terminal. Nah, terminal yang pertama itu terminal 30. 30 itu biasanya kode di sebuah diagram kelistrikan tuh kodenya 30 itu artinya langsung dari positif baterai gitu. Sedangkan 85, 86, 87 itu opsional. 85 biasanya dari pengendali saklar. Kalau misal ini untuk lampu berarti dia dari saklar lampu. 86-nya tuh standby ke negatif baterai, sedangkan 87-nya itu ke beban. Nah, berarti nanti pas posisi on nih terminal 30 tuh nyambung ke 87. Makanya kadang tuh di bengkel-bengkel bilang relay itu buat nambah arus, buat nambah daya lampu kan. Misalnya kalau lampunya tuh kurang terang tuh tambahin relay aja biar terang gitu kan kata mekaniknya.
Itu berarti karena daya yang mengalir dari saklar tuh kan kecil karena dia outputnya tuh dari kunci kontak, sedangkan itu tuh udah melewati yang namanya fuse atau sikring, sehingga arus yang mengalir tuh nggak segede yang langsung dari positif baterai. Nah di sini kan 30 tuh langsung dari positif baterai nih, artinya dia arusnya gede, jadi di sini kan disalurkan langsung ke beban, makanya dia dibilang penambah arus tuh gitu. Jadi kalau semisal arus positif langsung dari baterai itu masuk dulu ke saklar, si saklarnya pasti nggak akan bertahan lama, dia nggak akan kuat menahan arus yang terlalu gede gitu, beban yang terlalu gede. Jadi makanya dipasangin si relay ini. Jadi makanya ada juga yang bilang relay itu pengaman atau fuse, bener juga. Jadi ya bebas lah mau ngomong apa, intinya yang penting kita tahu bagaimana cara kerja dan bagaimana nantinya memeriksa bila ada kerusakan pada komponen relay ini. Nah jadi cara kerjanya itu sederhana ya. Terminal 30 tadi itu positif baterai langsung, 87 itu ke beban, 85 dari pengendali saklar di sini ya, 86 standby ke negatif baterai atau ke rangka lah bodi. Nah jadi ketika nanti 85 atau saklar itu dinyalain, misal saklar lampu depan nih dinyalain, artinya arus itu mengalir ke kumparan yang sudah standby atau sudah siap, itu negatifnya. Jadi ketika positif dan negatif itu bertemu di dalam si kumparan ini, maka dia akan menghasilkan medan magnet, sehingga di sini nih pada posisi on terminal 30 breaker point yang terminal 30 itu ketarik ke bawah sama karena ada medan magnet, sehingga menempel ke terminal 87. Jadi arus positif yang tadi dari baterai itu bisa langsung mengalir ke lampu tanpa melewati si saklar pengendali itu. Jadi mau segede apapun arusnya, insya Allah dia akan kuat karena kan gak melewati saklar gitu. Itu cara kerja sederhananya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memahami ya sampai sini. Nah lanjut, penggunaan ini yang penggunaan komponen ini relay itu biasanya kalau kita bahas dulu sepeda motor tuh untuk lampu depan bisa tuh, lampu depan yang udah menggunakan LED tuh terutama gua saranin pakai ini biar aman. Terus klakson biasanya juga pakai ini. Nah oke, sekarang kita udah tahu ya. Sekarang gue mau jelasin cara pengecekan komponen relay ini. Sebenarnya ada dua cara pengecekan. Gue bakal ngejelasin dua-duanya di sini ya. Yang pertama itu kita bisa mengecek tanpa arus. Yang kedua dengan arus, yaitu dengan baterai. Kalau tanpa arus kita cukup pakai multimeter ini, udah bisa. Cuma itu nggak efektif gitu. Jadi kita cuma bisa ngecek konektivitasnya doang. Jadi cara kerjanya kita nggak, dia bekerja atau enggaknya kita nggak ketahuan kalau cuma dengan multimeter atau tanpa arus. Jadi gue saranin lebih efektif itu pakai arus. Jadi harus pakai baterai, pakai lampu ini sama si jumper. Oke, nggak apa-apa, kita cek dulu. Pertama tadi menggunakan arus seperti yang kita lihat di sini tadi, seperti di gambar ya. Terminal 8586 tuh karena dia kumparan, dia harus selalu kesambung. Jadi kalau misal ini putus, kita cek dia putus, berarti dia udah jelek, jadi harus kita ganti. Itu udah indikasi ya. Nah kita lihat di sini terminalnya kelihatan ya, yang bawah terminal 30, yang atas 87, yang ini 85, ini 86 gitu. Kita cek dulu 85 86 ini harus kesambung karena ini kan kumparan. Tuh dia jarumnya gerak ya, tuh berarti ini bagus kalau tanpa arus. Sebaliknya terminal 87 86 karena ini nggak dikasih arus ya, berarti dia kalau ini kondisi bagus dia harus nggak kesambung. Kalau dia kesambung sebaliknya berarti ini jelek. Oke, dia nggak kesambung ya. Jadi ingat-ingat
terminal 8685 itu harus kesambung, harus kesambung. Kalau kesambung dia bagus, kalau nggak kesambung berarti dia udah mati atau rusak. Sebaliknya 87 sama 30 tuh harus nggak kesambung. Kalau dia kesambung berarti dia kontak breakernya nempel terus, artinya nggak bisa memutus si arus gitu. Oke, selanjutnya pengecekan yang kedua, ini barusan pengecekan tanpa arus. Sekarang kita pengecekan menggunakan arus, artinya menggunakan tegangan baterai. Sini kita butuh kabel jumper. Nah, kita butuh 2 dulu. Nah, kita ngejumpernya itu buat menguji apakah si kumparan tadi benar-benar bisa menghasilkan medan magnet atau enggak. Kalau dia nggak bisa menghasilkan medan magnet, artinya dia nggak bisa menarik pelatuknya ke bawah, jadi si saklarnya nggak bisa kesambung gitu. Nah, ingat 8586 tuh harus positif 1 negatif 1, bisa dibolak-balik bebas, mau 85 positif 86 negatif atau 86 positif 85 nya negatif, bebas. Yang penting jangan negatif semua. Yang paling fatal tuh jangan sampai positif semua, itu fatal, artinya dia pasti konslet, jadi kumparannya bisa putus. Hati-hati ya, harus positif dan negatif untuk terminal 8586. Nah, jangan kebalik, ini 85, ini 86, ini 30, ini 87 ya. Oke, kita pakai 86 nya negatif ya, 86 negatif. Oke, 87 nya 85 nya berarti positif. Ini harusnya ada bunyi nih, krek gitu. Tuh, dia bunyi, itu tandanya oke. Nah, kita ngeceknya belum sampai sini ya. Ini berarti kita harus tambah jumper satu lagi ya, kabel jumper. Yang ini kita colokan ke 30 tadi, yang langsung dari positif baterai sama berarti. Tak di sini 30. Nah, cara memeriksanya kita pakai test pen di terminal 87. Ini harus nyala ya, test pen ini harus nyala. Kalau dia nggak nyala, artinya relay ini udah nggak berfungsi atau rusak. Oke, kita coba 1, 2, 3. Nah, nyala ya, tuh dia nyala, artinya si relay ini berfungsi. Kalau kita cabut salah satu, misal ini pengendalikan positif, kita cabut, tek. Nah, ini artinya misal kita ibaratkan tombol kita matiin. Nah, dia nggak nyala, artinya si terminal 30 sama 87 nggak nyala. Kita kasih arus lagi di sini. Tuh, dia ada bunyi. Oke. Kita tes terminal 87-nya. Nah, dia nyala ya. Oke. Gitu cara pengecekannya, mudah kan? Jadi ini tuh pengecekan dengan arus. Jadi kalau tadi itu kan tanpa arus, dia nggak bisa benar-benar ngecek apakah si kumparannya benar-benar bisa menghasilkan medan magnet beneran atau enggak gitu. Nah, ini untuk pengecekan relay yang 4 kaki ya. Nah, ke depan kita bakal pakai ini buat project baik kita yang kemarin yang Satria FU tuh, kita bakal pakai buat engine cut. Nah, buat engine killer gitu kan, buat biar aman. Jadi hati-hati tuh, kadang ada gue lihat tutorial di YouTube tuh, ada YouTuber yang mungkin teman-teman kita ya nggak apa-apa, mungkin itu belum paham ya, ada yang memutus langsung tegangan dari CDI yang ke itu tuh, yang ke coil, langsung dia masukin ke saklar. Aduh, bener itu mah fatal banget, asli jangan ditiru ya. Karena tuh output tegangan dari CDI yang ke coil tuh hampir 15.000 volt loh, bayangin. Dimasukin ke saklar yang kecil banget. Itu asli bahaya men. Resiko paling untungnya ya, itu tuh saklar pasti kebakar. Tapi yang terburuknya kita bisa kesetrum pas mencet gitu. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai mutus arus coil. Itu mah bahaya sih. Ada banyak cara. Besok kita bakal sharing. Jadi mungkin cukup segini, dan di next video kita bakal ngebahas yang 5 kaki. Nah, yang ini tungguin ya. Oke. Nah, oke, tadi kita
udah ngebahas apa isi itu relay, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara memeriksanya. Kita udah bahas semua ya. Mungkin teman-teman punya tanggapan lain atau mungkin punya punya cara memeriksa lain, boleh aja ya. Itu kan secara garis besar. Gue di sini cuma menerangkan apa yang gue tahu, apa yang gue dapat dulu pas waktu sekolah. Kalau memang ada yang salah, bisa teman-teman benerin di kolom komentar. Kita kan di sini buat sharing ya. Oke, mungkin itu cukup. Eh, Jangan modifikasi pakai duit korupsi dan tetap patuhi aturan Bapak dan Ibu polisi. Salam modifikasi. See you.